Halo teman-teman, kita pada hari ini bakal belajar chapter 8. Itu tentang Risk and Return Capital Market Theory. Itu lanjutan dari bab 7 kemarin. Oke, yang pertama kita bakal belajar masalah imbalan portofolio dan resiko portofolio. Nah sebelumnya, apa sih portofolio itu? Jadi portofolio adalah gabungan atau kumpulan dari beberapa aset yang bisa dalam bentuk saham. Gitu. Kalau di bab 7 kita berbicara investasinya hanya dalam bentuk satu saham, kalau sekarang dari beberapa saham. Beberapa saham tadi digabung menjadi satu portofolio. Dengan diverifikasi yang tepat, Anda dapat menurunkan risiko portofolio tanpa menurunkan ekspektasi tingkat imbalan. Jadi diversifikasi apa? Diversifikasi itu adalah proses cara untuk menganeka-ragamkan investasi Anda. Jadi kita hanya nggak fokus investasinya di satu bidang atau di satu bentuk, kita menyebar keragamannya ya, biar untuk meminimalisasi risiko tadi. Kemudian risiko dapat dieliminasi melalui diversifikasi ya, yang udah kita jelasin barusan. Nah, untuk menghitung ekspektasi imbalan portofolio itu kita harus memberikan bobot dari tiap-tiap investasi. Ya, sama seperti ekspektasi imbalan atas investasi kan kita juga ada bobotnya masing-masing gitu. Kemudian kita lanjut. Nah, ini untuk rumusnya ini. Ekspektasi dari imbalan atas portofolio itu W1 dikali ekspektasi imbalan investasi 1. W di sini adalah berapa sih persentase investasi yang pertama terhadap total investasi dari portofolio kita gitu. Nah, ntar selanjutnya sampai total dari investasi yang kita ada di portofolio tadi. Nah, ini untuk soalnya. Evaluasi ekspektasi imbalan dari portofolio milik Penny di mana ia menempatkan seperempat uangnya ke dalam treasury bills. Berarti 25%-nya di T-bills. Oke. Terus setengah berarti 50%-nya di Starbucks dan sisanya berarti sekitar 25% lagi di Emerson Electric. Nah, kita lihat lagi di soalnya. Nah, ini kurang lebih perbandingannya ya. Nah, ekspektasi tingkat imbalan portofolio adalah suatu rata-rata tertimbang sederhana dari ekspektasi tingkat imbalan investasi dalam portofolio tersebut. Dari bagaimana sih masing-masing ekspektasi imbalan investasi itu digabungin dalam satu portofolio, berapa ekspektasi tingkat imbalan portofolionya. Kita lanjut gimana perhitungannya. Nah, ini ya. Untuk returnnya itu T-bills 4%, EMR stock itu 8%, sedangkan Starbucks 12%. Dan untuk masing-masing proporsinya kan tadi 25%-nya di T-bills, 25%-nya di EMR stock, 50%-nya di Starbucks. Nah, untuk itu kita harus menghitung E dikali W-nya, ntar dapat berapa. Misalkan, nah kita lanjut nanti ini dimasukin ke rumus. Kita lihat di slide selanjutnya. Itu dapat 0,25 dikali 0,04, 0,25 dikali 0,08, 0,5 dikali 0,12, dapat hasilnya nanti 9%. Jadi ekspektasi imbalan atas portofolio tadi yang terdiri dari 3 saham itu adalah 9%. Kemudian, nah ini kalau misalkan kita pakai cara yang tabel ya, yang ekspektasi imbalan dari masing-masing investasi kita kali beratnya masing-masing. Yang treasury bills dapat 1%, EMR stock 2%, Starbucks 6%. Jadi totalnya ekspektasi imbalan dari portofolio tadi adalah 9%. Terserah sih, kita mau pakai yang tabel atau yang rumus, itu senyamannya teman-teman aja. Nah, berarti analisisnya tingkat imbalan adalah 9% untuk portofolio berupa 25% T-bills, 25% Emerson Electric stock, dan 50% Starbucks. Jika kita mengubah persentase investasi pada tiap aset tersebut, maka hal ini akan mengubah nilai ekspektasi imbalan. Jadi kalau misalkan persentase 25% tadi berubah, atau enggak 50% tadi berubah, berarti nanti ekspektasi imbalan dari portofolionya juga berubah. Nah, mungkin sekian dulu, kita lanjutin materi selanjutnya di video selanjutnya.